ini karena lampunya mati, akhirnya kuliahnya jadi agak molor. Jadi ini berdampak pada kuliah manajemen ini gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita akan bicara terkait kuliah yang ketiga ya, terkait dengan materi kita. Bentar, ini malah belum sempat dibuka ya. SP ini ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya silakan Mbak. Untuk absen yang kelas A pekan kemarin bagaimana ya Pak? Oh ya, nanti Bapak isi aja langsung lah semuanya gitu. Ya. Oh, gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih. Oke. Kemarin, maaf ini baru aja Bapak juga tadi sempat kuliah APPD ya, itu sempat agak sedikit kendala dikarenakan ini mana ya ini ya, ini bukan implikasi data. Oke. Ya. Oke, mungkin Bapak ingin menyetel video dulu ya, biar nanti agak sedikit punya waktu untuk bernafas ini harus selesai kuliah itu ya. Jadi coba kalian dengarkan video berikut ya. Namaskar friends, welcome to session 53 in our course on operations management. So today we are going to discuss the economic order quantity model, and we will try to see and understand this model with the help of an example. If you review the previous sessions that we already had in this topic of materials management, we have covered the basic aspects of materials management, why it is required, what are the objectives, what is the scope, what are the responsibilities of the materials management department, and then we have tried to... Sorry, ini belum ya, sebelum di share ya. Sudah di share belum ya? Namaskar friends, welcome to session 53 in our course on operations management. So today we are going to discuss the economic order quantity model, and we will try to see and understand this model with the help of an example. If you review the previous sessions that we already had in this topic of materials management, we have covered the basic aspects of materials management, why it is required, what are the objectives, what is the scope, what are the responsibilities of the materials management department, and then we have tried to understand the classification of the materials. In the last session, if you remember, we have seen ABC analysis
We have seen VED, that vital, essential and desirable materials. And if you remember, we have already put some questions for understanding or for answering. Now these questions are what to order, when to order, how much to order, how many times in a year you must order. And we need to find answers to all these questions when we are managing the inflow of materials into the organization, and then we are using those materials, and finally we are accounting the materials. We are accounting for the materials that have been procured by the organization. So friends, we need to find answers to all these questions. Now what are the questions? Again I am repeating that what we must order. That is, what are the materials to be ordered? How much quantity we must order? Then the next level is that when we must order. So we need to find out the quantity, that is a number. We need to find out the time that when we must order. We need to set the reorder level, that after this much of usage we are going to order the new consignment of materials. So we need to find answers to all these questions, and it is not that difficult. If we have some preliminary data available with us, based on that data, very easily we can calculate mathematically that what is our economic order quantity. Many times we will see that we make use of the quantity discounts also, but here today we will take a simple problem without the quantity discount and try to understand that how do we do the calculations based on the economic order quantity. The first thing we must understand is the three words, that is the economic order and quantity. So first thing is economic, means it is optimal, that if we order this much quantity, then we are going to save money. So first thing is economic. Order how much we must order, it should be economic. For example, it should give us the minimum overall material management cost. So whatever we are ordering, whatever volume we are ordering, whatever number we are ordering must be economic. And the last part is the quantity, that is in terms of number. So economic order quantity is a number, that is the number of equipment, number of material, number of, maybe it can be the number in terms of the kgs, number in terms of whatever. It may be a quantity that if we order, our overall cost of materials management will be minimum. Now what will make the cost of. Oke, jadi pada presentasi ini itu sebetulnya kita bicara masalah bagaimana kita memesan, ya, memesan barang, ya kan, memesan barang untuk keperluan entah itu retail menjual kembali ya, atau proses produksi gitu ya. Jadi kan kalau proses produksi otomatis kan kita punya misalnya beberapa mesin produksi, nanti input dari mesin produksi ke yang lain gitu misalnya, itu adalah keperluan untuk memberikan feeding ya, feeder, sebagai feeder, masukan gitu ya. Nah, jadi permasalahan sekarang ini adalah bagaimana kita menentukan berapa jumlahnya ya yang kita pesan ya, untuk memenuhi kebutuhan persediaan pelayanan, entah itu retail maupun untuk entah itu produksi ya, proses produksi, sedemikian rupa sehingga dia ekonomis. Ekonomis bisa dalam pengertian bahwa biayanya paling minimal, biayanya paling ekonomis gitu ya. Nah, dengan perhitungan macam-macam. Dalam seperti yang kuliah sebelumnya kita katakan bahwa setiap pengadaan barang itu akan muncul biaya-biaya, misalnya biaya pengadaan ya, pengadaan itu pemesanan ya ada sendiri, terus biaya pembelian barang itu sendiri, terus nanti ada juga biaya penyimpanan. Nah, dalam hal ini yang penting itu juga semua biaya harus kita perhitungkan. Nah, kemarin juga sudah kita katakan bahwa yang paling optimal itu mestinya kita tahu bahwa kalau misalnya kalau pilihan untuk memesan itu kan otomatis kalau misalnya 12.000 1 tahun. Kalau misalnya ada pilihan, kalau misalnya kita memesan sekaligus pada awal tahun untuk kebutuhan 1 tahun, itu secara otomatis mungkin dalam hal pengadaannya mungkin lebih murah karena pemesannya cuma 1 kali, ya kan? Tapi dalam penyimpanannya pasti akan membengkak, akan sangat besar. Dikarenakan apa?
kebutuhan pada bulan-bulan setelahnya, misalnya pada bulan 10, 11, 12 itu sudah disediakan pada awal tahun. Secara otomatis nanti biaya penyimpanannya akan semakin besar. Jadi pilihannya apakah kita memesan satu kaligus atau mungkin secara bertahap, entah itu mungkin 1 semester atau 1 kuartal. Ya, berarti kalau 1 semester berarti melakukan pemesanan 2 kali, tapi kalau 1 kuartal pemesanan pemesanannya itu istilahnya mana tadi ini kelihatannya. Pemesanannya itu artinya dilakukan dalam hal ini itu lebih dari 1 kali. Kalau 1 semester berarti 2 kali ya. Kalau misalnya tiap bulan itu artinya kalau 12 kali berarti setiap bulan kita pesan, kayak gitu ya. Nah, frekuensi pemesanannya itu juga akan mempengaruhi total biaya pengadaan tersebut, gitu kan gitu. Jadi dalam hal ini manajemen model EOQ itu, Economic Order Quantity itu, kita ingin melihat strategi terbaik menentukan kapan kita pesan, berapa jumlahnya, terus nanti berapa kali dalam 1 tahunnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke ininya, ke kita lanjutkan ya. The cost of ordering or placing an order, and the third cost is the cost of maintaining that inventory in our storehouse or the warehouse. So 3 different costs are involved in materials management: the actual cost of the material, the cost of placing the order, and the carrying cost. So we will try to minimize this overall cost. Our major focus will be on the last 2 cost components, that is the ordering cost and the carrying cost. So carrying cost will be directly proportional to the period of time for which we are storing our material in the warehouse. Ordering cost is directly proportional to the number of times we are placing an order. For example, if every month we are placing an order and cost of ordering is ₹10. Oh ya, jadi sudah Bapak sampaikan bahwa carrying cost ya itu sama juga. Carrying cost itu kayak membawa lah gitu, maksudnya berarti kayak menyimpan juga. Jadi dalam hal ini istilah carrying cost bisa juga sama saja dengan storing, dalam artian penyimpanan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pakai istilah carrying itu adalah juga biaya penyimpanan ya. Oke. So 12 into 10 will be the annual ordering cost, because we are ordering 12 times. Each time we have to spend rupees. Nah, ini juga dalam hal ini tadi kalau katakan tadi ya, kalau misalnya kita lakukan pemesanan sebanyak 12 kali ya setiap bulan misalnya, itu biaya orderingnya, biaya pemesanannya akan meningkat ya. Tapi kaitannya dengan carrying cost-nya atau penyimpanannya mungkin akan lebih mengecil kan, dikarenakan pemesanannya itu setiap bulan misalnya. Secara otomatis kan kebutuhan untuk yang bulan Desember, Oktober, November, Desember itu misalnya itu belum disimpan sekarang gitu. Kalau yang sekaligus, nah itu baru disimpan sekarang gitu. Jadi secara otomatis ada trade off, ada semacam timbal balik. Kalau misalnya kita lakukan frekuensi pemesanan semakin banyak, itu biaya pemesanannya semakin besar, ya kan? Sekaligus ya. Kalau misalnya biaya pemesanannya itu kalau sering ya, berarti otomatis banyak kan, karena pemesanan 1 kali ya itu akan muncul 1 kali. Tapi kalau 12 kali otomatis 12 kali. Ya. Cuman storingnya apa penyimpanannya atau carrying cost-nya itu mungkin akan lebih kecil, dikarenakan kebutuhan pada akhir-akhir tahun, misalnya Oktober, November, Desember, itu tidak diadakan sekarang, tapi diadakan pada saat yang bulan yang putan, gitu ya. Nah, sehingga dalam ini harus ada balancing, ada membalance atau menyetimbangkan antara biaya pengadaan ya dengan biaya penyimpanan. Pengadaan itu termasuk ordering, termasuk juga pembelian barang itu sendiri. Per unit.
So if we have 100 units that are stored for 12 months, and for every month the cost is rupees 10. So for every unit, we will see that for one particular product or one particular raw material component, the cost will be the unit cost of holding it per month multiplied by the number of months for which we are holding that part in the factory or in the warehouse. So if we are talking of 12 months period, it is stored for 12 months, 12 multiplied by the unit cost of per month. So that is rupees 10 per month. So 120 rupees will be the carrying cost per unit for that store, and of managing the inventory, and the cost of material will then be added to this total inventory cost, total cost of the material. So we have to see that what is the economic order quantity that we must order in order to minimize the total cost that we are spending on inventory management. And this is our topic today, how to calculate this economic order quantity. Now let us start our presentation with this brief introduction about economic order quantity. Your optimal order quantity that will minimize, as I have already explained, is the economic order quantity that will minimize the total inventory cost. So we are not focusing on the actual cost of the raw material or the cost of the order quantity analysis. Inventory cost and inventory costs are two types of costs only: the carrying cost and the second one is the ordering cost. So sometimes the carrying cost is also used by many authors. Carrying, keeping the inventory in the warehouse, the ordering cost to cost diagram. And then there is another model which is a production model, which also helps us to calculate the order quantity which we must order in order to minimize the total inventory costs. Now, before this model is explained with the help of a diagram, let us see what are the assumptions of the economic order quantity model. And these assumptions have to be kept in mind because these are the assumptions based on which the model has been developed or the equations have been developed. So first is that the demand. Oke, jadi asumsi daripada model ini ya, model economic order quantity, bahwa permintaan, ya maksudnya karena kan kita otomatis memesan itu untuk pelayanan gitu ya, pelayanan itu retail maupun untuk proses produksi. Jadi asumsinya adalah bahwa permintaan akan barang tersebut itu pasti, ya kan, dan konstan setiap tahun, konstan selama konstan dalam tahun itu gitu misalnya. Jadi misalnya katakanlah 1 tahun 5.000 ya berarti 1 tahun ya 5.000 gitu, maksudnya pasti gitu. Entah itu periodenya 1 tahun atau 1 semester atau apa gitu ya. Terus juga di sini asumsi yang kedua adalah tidak dimungkinkan terjadi shortage, maksudnya tidak dimungkinkan terjadi adanya ketidakmampuan untuk melayani gitu, maksudnya ini, maksudnya dalam hal ini itu akan selalu tersedia gitu. Terus juga asumsi yang ketiga adalah bahwa lead time, ya, Bapak sudah sampaikan bahwa lead time adalah waktu tunggu dari pemesanan sampai dengan kedatangan pesanan tersebut itu juga konstan. Jadi lead time untuk mendapatkan barang yang kita pesan itu konstan, ya kan. Terus yang keempat adalah order quantity, ya, maksudnya barang yang kita pesan itu akan datang sekaligus blek gitu, misalnya kita pesan 100, datang satu paket isinya 100. Tidak terus kayak kirim 25 dulu, 50 dan seterusnya. Ini asumsinya adalah dalam bentuk satu the whole apa satu paket lah gitu. Jadi seluruhnya diterima secara langsung gitu ya. And is known with certainty and is constant over time.
So it is very easy to understand that whatever we are producing, the materials are being used for that production process. The demand for that product is constant. So constantly the materials will be used, and we have to maybe have a relationship of the use of materials which is linear, because there is a constant demand for that product in which we are using the material. So the demand is known with certainty and is constant over time. So for variable demand or variable consumption of materials, this type of model is not valid. No shortages are allowed. So it is never going to happen that there is a shortage and the process has been stopped. So the model is valid only when there are no shortages happening during the production process. Lead time for the receipt of orders is constant. Suppose the lead time is 7 days, and on September 21st I am ordering. So it is bound that after 7 days I will get the order. Again I am ordering on January 21st. After 7 days the order must be at my premises. That is the lead time between placing the order and receiving the quantity is fixed and is not variable. It will not vary. Otherwise the model is not valid. And last is order quantity is received all at once. So we are not getting our order maybe after maybe at a rate. At a rate means that suppose we have ordered 100 components. On September 21st, we have ordered 100 components. So it is assumed in EOQ model that if the lead time is 7 days, after 7 days we will get all 100 components in a single consignment or in a single packet. It is not going to happen that after 7 days we are receiving 20 components first, and then after 2 days another 20 components, and over the next 5 days we are getting 20 components every day and then multiplied by 5 days. So we are getting our order as 5 different packets of 20 each, adding up to 100. No. All 100 will come together and will be received in our factory or in our premises all at once. So under these assumptions, the economic order quantity model has been developed. So if this type of scenario exists in the organization, it is easy for the organization to calculate that what is going to be the economic order quantity for the company. Again, I will read all these points for you. Demand is known with certainty and is constant over time. No shortages of material are allowed. Lead time for the receipt of orders is constant, and order quantity is received all at once. So we will see that when the model changes, some of the assumptions also change. So this is the inventory order cycle on your screen. On y-axis, we have the order quantity, or we can also call it as the inventory level, or the number of components that are available in the warehouse or the storehouse. So it is being represented by Q. On y-axis, we have the quantity. On x-axis, we have the time. You can see here, it is time. So it is a plot between the quantity that is available on the inventory that is available on day 0 with the time on x-axis. So we can see here, this is the demand rate. As we have assumed that demand rate is constant over time. So the rate of usage of material is constant over time, and that will depend upon the product that we are producing. If continuously we are producing the product, our demand rate will be constant over time. So the demand of the product is constant, and therefore the demand of the material requirement is also constant. Why? Because suppose we are producing 100 cars
per week, and this demand is constant. So 100 cars per week means that we may require 400 tires per week, or maybe we may require 100 steering wheel systems per week. So depending upon that, the 100 that demand rate is constant for the steering wheel systems or the tires for the automobile. So if the production is continuous, demand is constant, so this demand rate will automatically be constant. So here the demand rate as per assumption is constant, and you can see that the quantity is being used continuously over a period of. Oke, jadi di sini modelnya ya, karena asumsinya permintaannya konstan, jadi pada saat persediaan kita full, katakanlah misalnya order quantity-nya kan Q gitu ya, maksudnya katakanlah misalnya 100 atau 1000 gitu misalnya. Jadi dengan berlangsungnya waktu, ya kan, ini waktu nih, ini kan waktu nih dari 0 sampai berapa gitu kan ya. Nah itu maka ini ada konsumsi barangnya. Konsumsi itu artinya apa? Penggunaan barang yang juga konstan, kan ini modelnya itu antara permintaan sama penggunaannya itu juga konstan, ya, rate-nya, laju penggunaannya, entah itu katakanlah misalnya entah itu retail ya penjualan atau mungkin untuk supply dalam produksi rantai produksi. Jadi waktu kita menurun gitu ya, turun gitu ya. Nah nanti kalau sampai pada cycle atau cycle yang sudah ditentukan, misalnya entah itu mingguan, entah itu bulanan atau apa gitu ya misalnya, maka dalam hal ini kaitannya dengan reorder point itu adalah suatu saat jumlah barang yang kita punya mencapai pada reorder point tersebut, ya, sehingga kita harus segera melakukan pemesanan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan klien, ya. Klien itu bisa tadi dalam retail berarti pembeli, ya, atau di dalam proses produksi berarti input untuk proses produksi itu sendiri, ya kan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pemesanan tersebut, menunggu sampai dengan lead time yang ada, lead time masih ingat ya, lead time adalah waktu antara pemesanan dengan kedatangan barang, ya. Dan asumsinya kita tahu bahwa barang itu datang secara sekaligus, langsung. Bagaimana kalau misalnya ini kan 0 akhirnya ya pada saat ini ya, maka dia akan kita akan kembali full. Itu yang digunakan sebagai model paling sederhana, yaitu economic order. Jadi economic order quantity adalah model asumsi-asumsi, yaitu permintaan konstan, terus tidak ada out of stock, ya, tidak mampu untuk melayani gitu, atau mungkin proses produksinya terhenti, terus juga ada lead time yang konstan, terus kedatangan dari barang itu juga sekaligus gitu ya. Ini model paling sederhana, okay? Time. As soon as you reach the reorder point that is depicted by the red line here, so as soon as we reach the reorder point, we place a new order. So here we place the new order at each time. On time scale, this dotted green line depicts the time when we have placed the order, and when we are receiving our order, this is the lead time. So we receive our order here, and as is the assumption that all the volume of material or all the number of material that we have ordered, suppose 100 components or 100 parts we have ordered, all will be received all at once. So we receive 100 here, and our quantity in the inventory again is replenished and comes to the original Q level of our maybe inventory. So this is the order quantity. Initially we had Q, so suppose we had 100, we are using it at a constant rate. Maybe after we have used 80, this is maybe representing 20. So when 20 are left with us, we reorder. So we use those 20, and by the time we are at 0 level, our 100 components have again arrived, because
Jadi kalau sebagai contoh misalnya kapasitas daripada penyimpanan 100 ya, terus kan dipakai nih, entah itu proses penyimpanan maupun proses produksi. Nah, terus kalau persediaannya tinggal misalnya 20 ya, artinya reorder point-nya adalah 20, itu kita langsung Mas, langsung kita pesan kembali gitu. Nah, setelah sekian waktu kedatangan dari pemesanan sampai penyimpanan yaitu lead time, maka kedatangan barang tersebut akan datang secara sekaligus, sehingga nanti persediaan akan full kembali, gitu ya. We were left with 20, so again we have 100, so 100 is replenished here. Again we start using those 100 components at a constant demand rate, and once we have reached this reorder level of 20, we reorder, and then we have finished the usage of these 20, again it is replenished by 100 components, and this cycle continues. And to add to this cycle, we also have a safety stock which is below this zero level. So in many cases, we will keep a safety stock also. Suppose because of any problem, this lead time is extended, or we are not able to maybe get our replenishment of material here, this may further go down and take the material from the safety stock, and again as soon as the order is received, we replenish it to the order quantity level. So this is our maybe economic order quantity model. Based on this, now we have to find out the order quantity, that what is the order quantity which will give us the minimum total cost of inventory management. So here we can see in economic order quantity model, we see that there are two types of costs involved. As I have already explained in the beginning of this session, that we have a cost of placing an order, and we have a cost annual per unit carrying cost, which I have explained in the beginning today. That suppose the annual cost we have to calculate for inventory management. So the carrying cost is, suppose I have taken an example, rupees 10 per month for every component. So the 10 per component per month multiplied by 12 months, so annual cost will be 12 into 10 for one component. Suppose that component is stored in inventory for one complete year, so it will be 120 rupees. So that is the carrying cost for that component, and ordering cost will be based on the number of orders. So suppose we order every month and the cost of placing the order is rupees 10, so we are placing 12 orders, so 12 into 10, 120 will become the ordering cost. So number of orders into the cost of placing of one order or a single order will give us the annual ordering cost, and similarly the annual carrying cost per component. So sometimes we may have the carrying cost on daily basis also. The carrying cost for the component is rupees maybe 50 paise or rupees 1 per day. So that is also possible. So these are the two types of costs involved in managing the inventory. Now, in order to do the calculation, we must have the annual demand. That is, what is going to be the requirement of the material for which we want to identify or calculate the economic order quantity, what is going to be the annual demand of that material. Also, the Q is the order quantity, which is our variable for which we want to calculate that what must be the optimum order quantity. Now, the annual ordering cost. Annual ordering cost, as I have already explained, will be the cost of placing the order, single order, and Oke, ini model yang paling sederhana ya. Jadi maksudnya Bapak ini bahwa ini hanya terkait hanya dengan biaya untuk melakukan pemesanan. Jadi tidak ada di sini, kalau di model paling sederhana ini adalah tidak ada biaya pembelian barang itu sendiri. Jadi entah itu kaitannya dengan barang yang sangat mahal atau murah, itu ini tidak diperhitungkan lah, dapat dikatakan. Di sini hanya berapa sih biaya pemesanannya ya. Nah, kalau yang barangnya mahal berarti kan satu unit barangnya sekian. Kalau murah pun juga sekian gitu kan ya. Nah, ini tidak diperhitungkan, jadi hanya sekedar berapa sih biaya tahunannya,
dalam 1 tahun berapa biaya orderingnya, pemesanannya. Terus yang kedua ini juga model biaya untuk penyimpanannya berapa. Jadi secara otomatis annual ordering cost-nya itu CD, C-nya itu adalah cost of placing order, ya kan? Dikalikan dengan annual demand-nya, permintaan tahunannya berapa, dibagi dengan order quantity. Nah, di sini nanti yang akan kita cari adalah order quantity-nya itu sendiri. Maksudnya berapa yang paling optimum gitu kan, kayak gitu ya. Jadi di sini total cost-nya itu terdiri dari biaya untuk pemesanan, terus ditambah dengan biaya untuk carrying cost-nya atau penyimpanannya. Ya. Multiplied by the number of orders. The number of orders, how we can get or how we can calculate, it will depend upon the total annual demand as well as the quantity that we are ordering once. So suppose the annual demand is 10,000 parts or components. So annual demand is 10,000 components. Order quantity, suppose we decide that we are ordering 200 parts in one order. Now 10,000 divided by 20 or maybe 200, we will get the number of orders, and this number of orders multiplied by the cost of placing an order will give us the annual ordering cost. So I think I have made it clear that we have taken an example that the annual demand is 10,000 and Q we are assuming, for example, 200 per order we are doing. So 10,000 divided by 200 will give us the number of orders, and multiplied by the ordering cost per order will give us the annual ordering cost. Similarly, we have to calculate the annual carrying cost also, and that can be calculated by the carrying cost per component into Q. Q is our order or the order quantity. So carrying cost, but usually we divide it by 2. Why we have divided it by 2? Because we take the average quantity for doing the carrying cost analysis. Why? Because suppose today in the beginning of the month I have 100 components in my inventory. Over the month I am using it, and towards the end of the month I may be left with 0 component. So the components are being used continuously, and therefore we take an average value of the quantity. And many times it may so happen that we receive the order in the middle of the month, and the parts are used maybe in the second week of the month, and then the new order is coming. So whatever we are getting towards the middle of the month, again, because the formula will be based on these two quantities only. So let us again maybe try to understand the annual ordering cost. So annual ordering cost is the cost of placing a single order multiplied by the number of orders. Oke, mungkin untuk videonya cukup segini aja. Mungkin Bapak akan sampaikan materi yang Bapak sendiri ya. Jadi di sini kita lihat bahwa model pertama yang paling sederhana adalah EOQ, Economic Order Quantity ya. Tadi sudah disampaikan tentang, kelihatan ini ya anunya, kelihatan sebentar. Kelihatan presentasinya apa masih kelihatannya yang itu? Mungkin masih itu ya. Sekarang Bapak sampaikan aja yang ini. Kayak yang ini ya. Oke ya, jadi method of view tadi sudah disampaikan ada Nah ini kalau yang ini Bapak akan menggunakan, tadi kan tidak menggunakan harga barangnya ya, tidak tergantung kepada barangnya ya kan. Jadi hanya sekedar sekedar berapa biaya pemesanannya, pemesan ya. Tapi tidak tergantung pada biaya barangnya. Nah, di sini untuk model yang ini agak sedikit ditambahkan, yaitu dengan memperhitungkan harga barangnya berapa gitu kan. Jadi ada asumsi yang kelima adalah harga item itu konstan. Ya, maksudnya tidak ada perubahan lah dapat dikatakan itu ya selama proses pemesanan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita ingin membuat model tersebut, maka kita bisa menggunakan sebagai contoh misalnya TAK ya,
Dari dalam hal ini total annual inventory cost ya. Jadi dalam hal ini berapa sih biaya penyimpanan tahunan daripada barang tersebut tahunan ya. Terus juga di sini juga kita harus memperhitungkan tentang total ordering cost yang tadi ya, tadi ordering cost-nya aja. Terus juga ada juga total carrying cost. Jadi ordering cost itu pemesanan sekaligus harga barang gitu ya. Kalau yang tadi di video itu hanya sekedar pemesanan aja, tapi yang ini ditambahkan dengan juga harga barang. Jadi makanya ini kaitannya dengan inventory itu akan selalu berkembang tergantung pada masalah yang akan kita hadapi, masalah yang akan kita modelkan, masalah yang akan kita selesaikan dengan masalah inventory yang paling optimum gitu ya. Nah, di sini juga karena di sini jumlah pembelian dalam satu periode ini juga berapa sih jumlahnya yang dibelikan, yang dipesankan gitu misalnya. Di sini biaya simpanan sudah ada tadi ya. Terus biaya setiap kali pesan dengan asumsinya apa? Asumsinya tadi bahwa pemesanan dalam 1 tahun kita tidak tahu apakah mau sekali aja pada awal tahun otomatis ya, atau 2 kali dalam setiap semester, atau quarterly yaitu setiap 3 bulan, atau mungkin setiap bulan. Ya kan kita tidak, justru yang harus kita cari itu strategi yang terbaik itu seperti apa. Terus Q sendiri kuantitas pemesanan, sedangkan Q star ini hanya membedakan aja bahwa pada saat pemesanan yang optimal kita menggunakan notasi Q bintang gitu ya. Terus juga di sini minimum, nah secara otomatis yang kita cari adalah minimum total inventory cost. Jadi total biaya persediaan yang paling minimum gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan total biaya persediaan tahunan tersebut ya kan, itu terdiri dari total biaya ya, yaitu jumlah antara total biaya ya kan, biaya pesan ya tadi ditambah dengan total biaya simpan ya. Nah, dalam hal ini total biaya simpan itu udah jelas ya, itu bahwa total biaya simpan itu frekuensi pemesanannya berapa kali kita simpan, terus dikalikan dengan biaya setiap kali pemesanannya itu sendiri. Makanya sini R kali dibagi Q dikalikan S ya. Jadi secara otomatis frekuensi pemesanan per tahunnya adalah jumlah pembelian yaitu R-nya ya dibagi dengan kuantitas pemesanannya. Oke. Nah, sekarang itu jelas ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang terkait dengan total biaya persediaan. Itu tadi. Oke, mungkin kita langsung aja yang sini ya. Nah, ini nih. Kalau dilihat dari sini, ya kan, kita mungkin sudah pernah kita bahas sedikit ya sebelumnya, bahwa frekuensi pemesanan itu, ya kan, semakin besar, semakin banyak frekuensi pemesanannya, maka biaya pesannya akan menaik, ya kan. Kalau 12 kali pemesanan setiap bulan, maka ada 12 kali biaya pesan kan. Nah, otomatis akan naik biaya pesanannya secara totalnya. Tapi biaya penyimpanannya itu pasti akan menurun dikarenakan kebutuhan untuk pada akhir-akhir tahun itu akan diadakan pada saat akhir-akhir tahun saja, gitu ya. Nah, jadi secara otomatis kondisi optimalnya adalah pada saat kita dapatkan kesetimbangan antara biaya ordering cost dengan biaya carrying cost, karena gitu. Jadi TOC harus sama dengan TCC ya, total carrying cost. Kalau yang ini total ordering cost, ya kan? Nah, dalam hal ini kita akhirnya mendapatkan bahwa kuantitas optimum daripada pemesanan tersebut itu sama dengan akar 2 RS dibagi C. Nah, sekarang Bapak ingatkan bahwa notasi ini itu tidak baku ya. Mungkin ada beberapa penulis yang menggunakan notasi yang lain, enggak masalah. Maksudnya mau pakai R atau pakai yang lain itu enggak apa-apa ya. Yang penting adalah pemahaman kita bahwa kaitannya dengan ordering cost-nya itu apa saja, ya kan? Terus carrying cost-nya itu apa saja, gitu. Yang penting itu. Ya, tidak harus menggunakan notasi yang sama. Karena Bapak nanti di belakang mungkin
akan menggunakan notasi yang sama supaya kalian terbiasa dengan tidak tergantung pada notasinya. Ya. Oke, nah sekarang yang terkait dengan itu ya, biaya total minimum TC ya, itu TAC tergantung pada TAC, total annual cost-nya R kalikan dengan S dibagi. Nah ini kan dalam hal ini adalah pada saat kondisi optimumnya secara otomatis ya. Secara otomatis itu pada saat kondisi optimum yaitu Q bintangnya ya. Terus nanti biaya simpan tahunannya ya kita tinggal memperhitungkan total biaya simpanannya ya itu tadi yaitu Q* dibagi dengan 2 dikalikan dengan C. Oke. Sedangkan frekuensinya ya otomatis kita langsung R dibagi dengan Q. Ya, jadi kalau misalnya 1000 ya misalnya pemesanannya 1000 dalam 1 tahun gitu misalnya. Terus kita mendapatkan bahwa economic order quantity-nya misalnya 10 gitu 100 gitu misalnya. Maka otomatis dilakukan pemesanan sebanyak ya kan 1000 pemesanan optimalnya itu adalah 100, berarti kita selalu melakukan pemesanan ya kan penyimpanan barang untuk 10 kali gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan siklusnya ya, kadang-kadang kan kita perlu melakukan kalau misalnya dalam 1 tahun misalnya itu perlu berapa kali. Nah, berapa kalinya ini kan dibagi ya kan. Kalau misalnya tadi 1 tahun 250 berapa ya gitu misalnya ya. Nah, terus kita tentukan bahwa pemesanannya itu 10 kali frekuensinya, berarti kan satu bulan lebih ya. Kalau misalnya 12 kali atau setiap bulan, tapi kalau cuma 10 kali, berarti 1 bulan lebih, yaitu 256 dibagi dengan 10. Berarti sekitar berapa ya? 250. Iya. Ya berarti kan bukan apa ya? Bukan 25 tapi kalau 10 kali kalau tadi kan kali berikutnya ini contoh generasi 1000 ini nama akan konstan. Bahwa kalau 1 tahun itu bukan berarti 1 bulan misalnya Januari 500 misalnya. Nanti bulan kedua cuma 50 gitu. Bulan ketiga ada jadi cuma itu minta gitu ya. Maksudnya laju permintaannya konstan. Ya. Jadi tokoh menetapkan kebijakan pemisahan bahwa tunggu hari nah, sekarang dan biaya penyimpanan tahunnya adalah 10.000 per unitnya. Jadi biasanya kalau pemesanan itu hitungannya adalah unit, ya kan? Makanya tadi jadi melekat kepada satuan barangnya, ya tidak terus makanya tadi kalau semakin lama barang tersebut tersimpan di dalam gudang, maka biayanya akan semakin mahal penyimpanan tersebut, ya kan? Sehingga kalau misalnya kita pemesanannya frekuensinya diperbanyak, maka berarti kesempatan pemakaian daripada barang yang kita simpan akan semakin tinggi, kan gitu, ya. Nah, jadi di sini kalau dihitung ya, maka kita dapatkan EQ-nya berapa di sini? EQ-nya itu sama dengan berapa sini? Oh. EQ-nya sama dengan 1.200
unit ya. Jadi pada saat persediaan tinggal 1.200 unit ya kan, maka kita harus memesan kembali gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sebentar, ini malah kebablasan. Nah, ini. Nah, tadi kan juga di sini ya. Kalau misalnya persediaan maksimum itu 2.000 ya kan, maka pada saat ya kan persediaan tinggal 240, dia harus segera memesan kembali ya. Oke. Ini ya, nah hasilnya mana tadi ya, ini. Oke, benar. 240. Oke, satu hal lagi ya. Dalam hal ini kita harus tahu, walaupun kita katakan sebagai satuannya tahunan, ya kan? Tapi kita juga harus tahu berapa jumlah hari dalam tahun tersebut. Maksudnya gini, kan ada suatu perusahaan di mana operasional perusahaan tersebut itu mungkin 7 days a week ya, misalnya during 1 tahun itu dia kerja terus menerus dari mulai Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu gitu ya. Tapi ada juga yang bekerja selama misalnya katakanlah 5 hari 1 minggu. Nah, jadi secara otomatis satuan hari untuk tahun tersebut itu akan berbeda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya, jadi sebagai contoh ini, ada juga yang menggunakan misalnya 1 bulan itu 25 hari kerja. Walaupun kita tahu bahwa 1 bulan untuk Januari itu 30, Februari 28 dan seterusnya. Tapi kebijakan perusahaan satu dengan yang lain itu harus sesuai dengan kebijakan tersebut gitu. Maksudnya sebagai contoh 1 bulan 25 hari ya 25 hari gitu. Maksudnya kita tidak melihat bulan yang biasa lah maksudnya, tapi bulan dalam hari artinya adalah hari operasional gitu prinsipnya gitu ya. Oke. Jadi ini sebagai contoh misalnya penjualan rata-rata per bulan adalah 1.000 unit. 1 bulan 25 hari kerja. Bulan rata-rata per harinya otomatis 40 gitu kayak misalnya gitu. Maksudnya jadi nanti kadang-kadang kita harus mengkonversi dari kebutuhan 1 tahun ke bulan, terus ke minggu atau ke hari gitu. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah bahwa kaitannya dengan jumlah hari dalam 1 tahun itu tergantung kepada perusahaannya. Ya, kita harus memperhitungkannya seperti itu. Tidak selalu sama gitu. Ya. Oke, jadi itu gambaran yang kedua. Ya, jadi nanti secara otomatis akan perhitungannya akan berbeda. Demikian mungkin barangkali untuk sementara untuk kuliah hari ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan dulu. Silakan, ada pertanyaan silakan. Halo? Ada pertanyaan? Halo? Sebentar. Ya, silakan ada pertanyaan. Permisi Bapak, izin bertanya Bapak. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vina dengan NIM K1B021022. Di sini saya ingin bertanya terkait berapa 03 ya Mbak? 022. 022 ya. Terkait ya, gimana, Mbak? Model EOKI, dan saya sempat membaca kalau ada juga model JIT ya Pak. Nah itu model apa? JIT. Ya, terus? Lalu perbedaannya antara model EOKI dan JIT ini apa ya Pak? Dan semacam kelebihannya ya berarti Pak. Terima kasih Pak. Model JIT yang seperti apa ya Mbak? Ini karena model inventory itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya dimaksudkan, makanya tadi setiap model itu punya asumsi ya. Punya asumsi sendiri. Secara otomatis nanti kalau kita katakan sebagai kelebihan atau kekurangannya, kita harus melihat asumsinya seperti apa.
Terus modelnya seperti apa tadi Bapak nggak begitu jelas yang maksudkannya sebagai model JIT itu apa gitu. Ada kemungkinan namanya kan beda-beda kan? Baik, benar Bapak. JIT itu yang Just in Time Inventory Control, Pak. Ya, maksudnya asumsinya apa aja coba? Halo, Mbak? Atau mungkin Bapak coba ingin ke Mbaknya apa namanya? Coba di-share di sini. Coba. Di-share di ini Mbak. Ini Bapak stop share-nya di sini. Coba Mbak Vina share-kan di sini. Jadi nanti Bapak bisa melihat. Ini saya sebenarnya kayak baca di artikel aja sih Pak, kayak di itu jadinya masih agak bingung makanya tanya kayak perbandingan gitu dari jurnal Pak. Oke, jadi gini, mungkin kan tadi kan Bapak sampaikan bahwa untuk inventory model itu banyak sekali, bahkan dari satu seperti contohnya ini pengembangannya juga banyak sekali. Jadi kalau misalnya Mbak Vina itu menanyakan apa bedanya antara JIT dengan just in time itu ya model itu tadi itu dengan EOQ ya Bapak harus tahu lihat asumsinya seperti apa. Jadi namanya dalam hal ini perlu coba sebutkan dulu atau terangkan dulu itu apa yang dimaksudkan dengan model JIT, asumsinya apa saja, itu nanti kita bisa melihat perbedaan sama kekurangan atau kelebihan atau kekurangan daripada model tersebut. Tapi tanpa itu ya kita nggak bisa mengatakan lebih bagus yang mana atau mungkin kekurangannya di mana. Tapi yang satu yang jelas bahwa inventory model itu sangat melekat kepada barangnya. Maksudnya bisnisnya itu apa, barangnya itu apa gitu. Maksudnya jadi tidak mungkin kita, ya mungkin ini kan EOQ itu model umum gitu ya. Mungkin cocok untuk barang tertentu atau masalah tertentu gitu, tapi tidak cocok untuk barang yang lain atau masalah yang lain gitu. Ya. Tadi aja misalnya, contoh misalnya bahwa tidak memungkinkan, kayak misalnya, tidak memungkinkan terjadinya adanya stock out. Nah itu kan suatu model yang sangat sederhana dalam batasannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya diterapkan kepada proses produksi atau proses retail di mana ada kemungkinan ada keterlambatan barang pengiriman barang, itu EOQ tidak sanggup untuk situ atau tidak tepat untuk digunakan dalam masalah tersebut. Jadi makanya kita harus tahu persis asumsi modelnya apa, sehingga nanti apakah model tersebut tepat untuk digunakan untuk menghitung atau merencanakan inventory barang tertentu tersebut, ya harus di cross check apa kira-kira benar nggak nih bahwa bisnis kita pengadaan barang ini atau retail ataupun produksi itu betul-betul memenuhi asumsi dasar tersebut atau tidak. Kalau enggak tidak sesuai dengan asumsi dasar itu ya kita tidak bisa menggunakan model tersebut, termasuk yang tadi Mbak bilang JIT tadi. Harus tahu persis modelnya apa, asumsinya apa, itu nanti kira-kira tepat atau tidak. Tapi yang jelas EOQ ini adalah salah satu model yang sangat sederhana dan biasanya itu tadi hanya digunakan untuk barang-barang yang memang permintaannya konstan, penggunaannya juga konstan, terus juga tadi bahwa kita tidak boleh terjadi stock out gitu kan ya kan. Terus juga tadi ada masalah yang harga barangnya juga harus konstan. Kalau misalnya ada fluktuasi, kita tidak bisa menggunakan itu. Misalnya kalau rentangnya 1 tahun, terus pengadaannya itu ternyata ada perubahan harga misalnya, kita tidak bisa menggunakan EOQ atau minimal EOQ tersebut harus dimodifikasi atau disesuaikan dengan barangnya. Oke, barangkali itu Mbak Vina yang bisa Bapak sampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Berarti untuk perbandingannya itu dilihat dari permasalahan yang dihadapi, misal dari perusahaan
Ya, Berarti tergantung pada asumsi yang ada daripada model tersebut. Kalau modelnya sama, ya sama, terus nanti asumsi modelnya sama, terus nanti dalam penghitungannya ada kemungkinan bahwa model tersatu mungkin lebih bagus daripada model yang lain dengan pertimbangan bahwa biaya yang ditimbulkan dikarenakan kebijakan tersebut itu lebih bagus atau lebih minimal. Itu kita bisa bandingkan. Selama asumsinya sama, nanti terus kita hitung misalnya ya Q-star-nya, nanti di situ juga hitung Q-star-nya, nanti dimasukkan ke objective function-nya, biayanya ternyata lebih tinggi salah satu, yang lebih tinggi berarti tidak bagus, tapi yang lebih murah itu berarti yang bagus. Ya, gitu barangkali itu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih Terima sudah kasih, menjawab. Mbak. Yang lain ada, silakan. Ada? Ayo silakan Mbak Mas Arya. Bapak izin bertanya, Ya. di dalam grafik untuk mencari keputusan optimal Ya. frekuensi pemesanan itu kan ada di titik sinkronisasi antara total cost, biaya pesan dan biaya simpan. Ya. Nah, total cost sendiri kan adalah jumlah keseluruhan dari pengeluaran tetap, fixed cost, dan pengeluaran variabel yang dikeluarkan perusahaan gitu, Pak. Nah, untuk dalam economic order quantity ini sendiri, dalam notasinya sendiri, yang fixed, yang termaksud pengeluaran tetapnya dan pengeluaran variabelnya apa ya, Pak? Oke, jadi kalau yang fixed cost itu, fixed cost itu adalah misalnya biaya kayak pengadaan storage gedung itulah misalnya gitu. Nah, tapi kalau yang variable cost itu adalah biaya yang tergantung kepada jumlah pembeliannya gitu, Mas. Maksudnya kalau katakanlah misalnya kalau saya beli 1.000, berarti 1.000 kalikan dengan barangnya itu berapa gitu, Mas. Ya, maksudnya sebagai contoh barangnya itu katakanlah misalnya satu unitnya itu 500 gitu misalnya. Berarti berapa kali 500 gitu. Ya, jadi itu yang namanya variable cost dalam pengertian biaya yang memang ditentukan tergantung pada berapa yang kita pesan gitu. Atau biaya ya dalam hal ini terus kalau kaitannya dengan yang pengadaannya ya, pengadaan. Nah, tapi kalau penyimpanannya sendiri ya, penyimpanannya biasanya itu hanya terdiri daripada berapa per unit barang yang kita simpan itu berapa gitu. Ya. Kalau pengadaan ya tadi fixed cost-nya adalah biayanya untuk yang di luar barangnya itu sendiri sebetulnya. Sebagai contoh misalnya biaya gudang gitu misalnya. Nah, gudang biasanya kalau sampai dengan hitung-hitungannya misalnya pembuatan gudang gitu, sebetulnya tidak seperti itu. Kayak misalnya, tapi dalam hal ini ada semacam perhitungan penggunaan fasilitas tersebut, ya kan, penggunaan fasilitas tersebut yang memang tidak tergantung kepada berapa barang yang disimpan gitu, Mas. Gitu loh, Mas. Mungkin bisa dipahami? Oh, baik, Pak. Berarti untuk TAC, TOC, dan TCC ini masuknya ke variable cost berarti ya, Pak? Ya, variable cost. Kalau yang ordering cost itu secara otomatis ya kan, ordering cost itu akan tergantung kepada jumlah berapa sih barangnya. Gitu kan itu. Ya kan? Secara otomatis gitu. Ya, barangkali itu. Baik, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nomor berapa ya, Mas? 085, Pak. 085, ya. Silakan yang lain ada? Ada? Jadi sebetulnya kayak gini, kalau orang yang orang profesional dalam pengertian manajemen profesional itu semua harus diperhitungkan. Kalau kita kan kadang-kadang tenaga aja nggak diperhitungkan. Terus kalau misalnya kita nyimpan barang, kita udah punya gudang sendiri, ya kita tidak kita perhitungkan. Tapi kalau mereka akan perhitungkan, kalau yang profesional perhitungkan, karena untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, bahkan sampai dengan biaya asuransi misalnya.
asuransi itu cukup besar kan, tapi itu untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu pada biaya fasilitas yang kita punya yang sebetulnya tidak secara langsung gitu ya, sudah ada nih, kan ngapain kita harus perhitungkan di dalam biaya ini gitu, enggak. Jadi dalam hal ini sebetulnya masalah manajemen yang lebih profesional dalam perhitungan, harus memperhitungkan segala sesuatu dengan tujuan untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu terhadap fasilitas yang kita punya. Walaupun barang kita punya, ya kita kadang-kadang memperhitungkan bahwa kita punya, tapi kita seolah-olah menyewa gudang yang kita punya itu sendiri gitu. Ya, itu yang biasanya muncul dari yang fixed cost tadi gitu. Ya. Atau mungkin tenaga secara otomatis ya kan, mau diisi barang berapa misalnya, tapi kan jelas ada tenaga yang pasti di situ, tenaga yang mengelola gudang tersebut misalnya, ya kan, entah itu nyimpannya katakanlah 100 barang dengan 1000 barang barangkali gitu misalnya, satpamnya kan ya itu juga, cuma satu, bukan berarti kalau 1000 terus satpamnya jadi 100 orang gitu, kalau cuman 100 satpamnya juga cuma satu gitu, enggak, tapi maksudnya fixed cost biasanya itu fix ya, biaya yang pasti, yang tetap ya, entah itu belinya berapa, pesannya berapa, itu tetap akan biayanya tetap segitu gitu ya. Oke, barangkali ada lagi, silahkan. Ada? Oke, kalau nggak ada barangkali untuk cukup sekian ya, barangkali untuk kuliah hari ini. Terus kalau bisa, Bapak ingin, kalau bisa itu kuliah kita dianukan hari lain, misalnya hari Senin atau apa gitu, karena ini kalau berturut-turut APPD ya, aplikasi program analisis data itu mulai jam 8.40 ya sampai dengan 8.50 sampai 10.50, padahal ini MSP ini kan mestinya harus mulai 8.40 ya, berarti kan sana sudah molor, sini ini terus juga agak sedikit terengah-engah. Itu kalau memungkinkan misalnya dipindah hari Senin itu mungkin, kalau mungkin ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi cuman jadi kurang optimal dikarenakan materinya beda sama sekali. Terus yang kedua juga bahkan overlap waktunya ya, sana selesainya 10.50, MSP bahkan harusnya mulai 10.40 gitu kan ya, jadi agak sedikit agak susah mengaturnya. Coba nanti silakan kalau misalnya memungkinkan dipindah hari apa gitu misalnya, kalau memungkinkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini konsekuensi daripada pengadaan kuliah yang digabung. Oke, barangkali untuk sementara itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi keterlambatannya. Terus silakan kalian baca lagi materi yang ada di LDRU, kalian resapi gitu ya. Untuk sementara mungkin nanti akan Bapak buatkan tugas yang pertama ya terkait dengan EOQ ya. Tapi ini belum sempat dipasang di LDRU. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.